يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku pembawa acara pada malam hari ini yang insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Royal Resident, warga Kampung Tikungan dan seluruh para hadirin hadirat yang hadir kesempatan pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Waalaikumsalam. Sepatu Mas Ida. Boleh Ustaz. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau jawab salam dengan semangat saya doakan semoga rezekinya berkah, umurnya berkah, rezekinya tambah, umurnya tambah, istrinya tambah.
Kalau istri satu saja. Ini dari Madura inginnya berapa? Satu. Ya Bu ya, istri satu saja yang penting selamat dari dunia sampai akhir. Ibu-ibu setuju? Ibu-ibu setuju? Kalau laki-laki saya tidak mau tanya. Siap kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid maupun asatidah, wabil khusus al mukarram Bapak Kiai Haji Khalil, Ketua DKM Al Istiqomah. Mana orangnya mana? Oh, Madura punya ya. Al Ustadz Haji Mansur, mana Pak Ustadznya? Ya. Al Ustadz Saputro, Bapak Ustadz Ambyah ya, Ketua Paguyuban. Al Ustadz Makhrus, mana orangnya Pak Ustadz? Ya. Semuanya saja yang saya muliakan. Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya yang saya hormati, pengurus Musola Al Istiqomah Bapak Sarifuddin, Ketua Panitia Bapak Komala, dan juga teman saya Mas Imron. Matur nuwun telah memanggil saya sampai ke sini. Semuanya yang saya hormati pula. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Oh Banser, iya, ini Banser dari Nahdlatul Ulama yang saya banggakan dan saya cintai. Kori kita, siapa korinya tadi? Ya, kori kita yang saya hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Allahumma. Yang kompak Allahumma. Tambah kompak lagi Allahumma. Oh kudune ngotot ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalan dulu ya Pak Bu ya. Bu, perkenalan dulu ya Pak ya. Nama saya Misbahuddin dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Pak. Saya satu desa dengan Mas Imron ke Simpo Cine Putih ya, Cine Putih ya, lingak-lingok ya. Itu satu desa dengan dia itu. Alhamdulillah saya juga sering masuk di TV, Kompas TV acara pagi. Ya, kemudian di TVRI juga pernah ngisi Serambi Islami pagi. Kemudian di TV One acara pagi Assalamualaikum Nusantara juga ikut ngisi. Live Damai Indonesiaku ya juga ikut ngisi. Juga di iNews TV acara Cahaya Hati Indonesia juga saya ikut ngisi. Doakan semoga bermanfaat. Allahumma amin.
pernah juga masuk di SCTV acara Hotshot pagi. Itu Hotshot pagi itu juga pernah. Mudah-mudahan pertemuan kita sekali lagi bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Hanya saja Pak, mohon maaf suara saya yang kurang begitu bagus. Kalau koritnya tadi kan suaranya bagus. Kalau saya suaranya ini serak-serak apa namanya ya? Serak-serak apa? Becek. Katanya serak-serak becek katanya sih. Ya Allah. Itu katanya banser itu. Terkait dengan adanya acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di negara Indonesia ini sangat terkenal acara peringatan Isra wal Mi'raj. Itu biasanya diadakan di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab, kata-kata Rajab itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Indonesianya Rajab, bahasa Jawanya apa ya? Rajab. Jelek ketek nemen ya. Jelek ketek. Bahasa bahasa Arabnya bagus Pak Banser. Bahasa Arab Rajab bagus. Bahasa Indonesianya Rajab juga bagus. Tapi ketika masuk bahasa Jawa Rajab, ayo nuncup nemen kalau. Ki sing si Madura beli ngerti bahasa kayak nih. Ya. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya terjadinya peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mohon maaf Pak Bu, Al-Quran itu bahasa Arab, harus diterjemahkan. Panjenengan milih pantak terjemahna bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris aku ora bisa sih. Bahasa Indonesia ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Clear bun, terjemahan pakai bahasa Indonesia. Dalam riwayat hadis yang sangat panjang, terjadinya Isra wal Mi'raj itu pas bertepatan di bulan Rajab pada malam hari, Pak. Qur'annya menjelaskan lailan, bukan naharon, tapi lailan, di malam hari. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur di Masjidil Haram. Panjenengan tahu Masjidil Haram di mana, Pak Bu? Hei. Masjidil Haram di mana? Bekasi. Masjidil Haram itu letaknya di Makkatul Mukarramah di Mekah. Rasul ini sedang tidur. Didatangi tiga malaikat yang berubah bentuk menjadi orang. Jadi Pak, kalau malaikat ini bisa berubah bentuk 1000 macam bentuk, tapi bentuk yang baik-baik. Tetapi kalau jin bisa berubah bentuk 1000 bentuk, baik juga bisa, jelek juga bisa. Contoh kalau jin yang disuruh untuk nyantet, ya kadang berubah menjadi angsa, bebek, coro. Ya coro ini coro bahasa Indonesianya apa? Coro bahasa Indonesianya apa?
Kecoanya jangan lihat sini. Ya. Kecoa ini bisa, ular juga bisa. Tetapi kalau malaikat berubah bentuk, Pak, cuma yang baik-baik, termasuk di dalamnya berubah bentuk menjadi 3 orang. Nah, posisi yang 3 orang ini mencari Rasul yang sedang tidur di mana? Di mana? Masjidil. Gini, malaikat yang pertama posisi depan, malaikat yang kedua di pertengahan, malaikat yang ketiga paling belakang. Malaikat yang pertama yang di depan bingung, Pak, malaikat bingung, apalagi manusia. Malaikat yang pertama tanya sama malaikat yang kedua, di manakah dia? Malaikat yang pertengahan jawab, nah, di paling pertengahan dari mereka, dia yang paling baik. Malaikat yang ketiga langsung nyamber ngomong, bawa saja orang yang paling baik dari mereka. Kemudian dibawa, ya. Setelah bawa, sampailah di sumur Zam-Zam. Kemudian mulai dioperasi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Begini Pak Bu, memang Rasul sedang tidur ya. Tidur pulas bahasa Jawanya apa berarti? Turu lali. Nah, turu lali ya, turu lali. Bahasa sininya apa? Bahasa Indonesianya apa? Tidur pulas. Bahasa Jawanya apa? Turu lali. Kita kali ke turu lali. Sing orang ngerti ya wis pokoknya ngringokna lah. Ya. Bahasa Jawanya itu tidur, turu lali. Bahasa Indonesianya tidur nyenyak. Tapi hatinya Rasul bisa tahu, Pak. Siapa yang datang tahu. Mata boleh tertidur, tapi hatinya bisa melihat di sekelilingnya siapa yang datang. Termasuk di dalamnya yang datang adalah 3 malaikat yang berubah bentuk menjadi manusia. Saya mau tanya Pak Bu, kira-kira panjenengan ini kalau sedang tidur nyenyak ada sesuatu yang datang, ular, coro, kira-kira ngerti napa mboten? Jawab. Ora, ndak akan bisa. Ini Rasul loh yang tahu, hatinya awas. Nah, setelah itu mulai dioperasi oleh malaikat Jibril, dibedah dari dada sampai ulu hati, Pak, dibedah. Terus panjenengan jangan sampai berpikir cara bedahnya itu pakai apa, jangan. Kalau dokter ya, kalau operasi orang ya, bedah orang alatnya ada 2 yang saya tahu, lating, pisau dengan apa ya? Dengan apa, Pak? Pisau dengan apa? Gunting. 2 alat ini kan untuk operasi. Tetapi masa malaikat Jibril ini kesana kemari pakai pisau dan gunting? Saya kira tidak mungkin kan. Sudah, kalau yang mengoperasi malaikat Jibril tidak usah ditanyakan senjatanya pakainya apa, itu urusan malaikat Jibril alaihi salam. Mulai Pak, dioperasi. Setelah terbuka dadanya, dikeluarkan semua kotoran-kotorannya, dikeluarkan. Setelah keluar semua, kemudian dicuci pakai air Zam-Zam. Setelah bersih, malaikat Jibril mengambil sebuah piala, dimasukkan ke dalam dada yang pada saat itu dadanya masih melompong. Melompong bahasa Kenya apa, Pak? Apa? Melompong bahasa sininya apa? Berlobang. Berlubang, masih dalam keadaan berlubang, kemudian diselisipkan, dikembalikan seperti semula. Tapi Bapak Ibu jangan sampai punya pikiran seperti halnya piala sepak bola bulu tangkis kan besar, Pak, tidak akan mungkin ya. Kalau piala bulu tangkis, piala sepak bola otomatis kan panjang, tidak akan mungkin dimasukkan ke dada. Ini adalah pialanya kecil, tapi isinya 2. Pertama iman, yang kedua hikmah. Isinya berapa, Pak? Pertama apa? Yang kedua, kok di sini tidak jawab padahal melek. Yang pertama apa, Pak? Yang kedua, gitu dong. Ya, hikmah. Oleh sebab itu, Rasul semakin tambah hari, semakin tambah minggu, semakin tambah bulan, bahkan semakin tambah tahun, imannya semakin meningkat dan semakin meningkat. Tetapi ketika iman kita semuanya manusia biasa, kadang naik kadang
turun. Ini iman kita, Pak. Nah, kemudian setelah dikembalikan seperti semula, dihampiri oleh buruk. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyatun tawilun fawqal himari wa dunal pahl. Kata Rasul, saya ini dihampiri buruk. Dihampiri bahasa sininya apa, Pak? Disamperin. Bahasa sininya apa, Bu? Dihampiri. Diparani toh tego lho. Disamperin. Bahasa sininya apa? Ya disamperin lah ya. Ya disamperin lah. Paham? Disamperin. Nah, yang namanya buruk kata Rasul, hewan yang berwarna putih. Warnanya apa? Warnanya apa, Pak? Untung saya ini PC-nya enggak putih. Kalau putih saya dikirain buruk malahan. Buruk itu adalah hewan kendaraan yang berwarna putih, kemudian badannya panjang, jalannya kalbarki seperti halnya kilat. Kilat bahasa sininya apa? Ya, bukan petir. Kalau petir itu bunyi duar, geledek juga bunyi dar. Ini yang tidak bunyi, trelap, tidak bunyi. Kilat kan, kilat paham ya? Bukan geledek loh ya. Yang berjalan cepat sekali tapi tidak berbunyi, itu namanya apa? Kilat. Contoh begini, saya sedang memejamkan mata, buruk masih di depan saya. Ini contoh. Ketika saya melek, buruk sudah tidak ada. Kenapa? Saking cepatnya ketika melangkah berjalan. Itu cepat banget. Nah, posisi Rasul ini di belakang malaikat Jibril alaihi salam. Mulai Pak perjalanan darat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Panjenengan tahu Pak, Bu, Masjidil Aqsa di mana, Bu? Masjidil Aqsa di mana? Tegal. Masjidil Aqsa itu di Palestina, perbatasan Yerusalem, yang sering perang loh ya. Umat Islam di sana sering perang. Nah, ketika perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Rasul melihat kejadian yang aneh-aneh, Pak. Di antaranya ada orang nanem bahasa sininya apa? Nanem. Nandur bahasa Jawa, Pak. Nanem bahasa sininya apa? Nanem. Saya berdiri aja ya, saya berdiri ya. Aduh, saya nanti dikira ini ibu-ibu, masih muda Kang, ndak mau berdiri. Aduh, boyoknya lara. Ada orang nanem. Ya, sekali tanam langsung besar, tumbuh besar, langsung berbuah, langsung ada buahnya dipetik saat itu juga, hari itu juga. Kira-kira panjenengan heran apa mboten? Heran. Rasul saja heran. Kok kenapa ada orang nanam sekali tanam langsung tumbuh, langsung besar, langsung berbuah, buahnya ini langsung dipetik? Rasul juga heran. Tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka? Jibril jawab, ya Rasul, itu sebagian umatmu yang ketika hidup di alam dunia nyaga ini miknya catut kurang ya, perang di jalan Allah. Sedangkan Pak Bu mohon maaf, jihad itu urutannya ada di Al-Quran. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dan orang-orang yang jihad di jalan Allah pertama dengan hartanya, yang kedua dengan tenaganya atau fisiknya. Jadi orang yang jihad di jalan Allah itu bukan perang saja, Pak. Ya, kalau memang mau perang silakan, tidak apa-apa. Membela orang-orang Muslim yang ada di Palestina, silahkan. Contohnya begini, contoh. Ada orang ngerti nih strategi perang, paham bagaimana cara memegang pistol, bagaimana cara memegang senjata laras panjang, bagaimana cara melempar granat dan bom,
bagaimana terkepung musuh, cara melarikan dirinya paham, itu ngerti. Silahkan berangkat perang ke sana, ya, ke tadi Masjidil Aqsa mana? Palestina. Silahkan. Ketika di sana meninggal dunia, insya Allah matinya mati syahid. Kalau orang mati syahid, Pak, surga justru yang menunggu. Ini kalau orang mati syahid. Tetapi seandainya orang Indonesia tidak bisa perang, Pak, contohnya saya ini tidak bisa perang, pakainya peci, ciri khas orang Indonesia hitam, ya, pakainya sarung, nggak ngerti bagaimana cara perang. Setelah sampai di sana bingung, Pak. Setelah bingung diancam musuh mati, ketembak, ya, setelah ketembak, mohon maaf, kan ada asapnya, asap masuk ke hidung, baunya apa? Sangit. Bisa jadi mati sangit, tapi tidak mati syahid. Kenapa? Karena kesananya modal nekat. Modalnya apa, Pak? Nekat. Tetapi seandainya ada orang Indonesia datang ke sana, silakan, tidak bisa perang tapi mengamankan warga. Contoh, ya, dokter, perawat, ya, datang ke sana, silahkan, tidak apa-apa. Ternyata perawatnya di sana ketembak mati, insya Allah matinya mati syahid dengan catatan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatannya itu. Nah, kebetulan tadi dulu ya, berarti 1 bulan yang lalu saya pernah ngisi acara di iNews TV itu yang kori dari Palestina, Pak. Yang kori dari Palestina, Syekh siapa itu? Saya lupa. Kalau orang Palestina kan orang-orangnya gagah-gagah, Bu. Orangnya tampan-tampan, rata-rata kalau Palestina. Dibanding dengan saya, walau tidak ada apa-apanya. Bener tidak ada apa-apanya, Pak. Saya aja diajak selfie, saya minder. Kenapa minder? Wah, dia terlalu tampan untuk saya. Ya. Itu yang kori dari Palestina. Kemudian yang ngisi acara saya dengan Habib Nabil Al-Musawa. Beliau adalah pimpinan pusat Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah saya dipertemukan 2 kali sama beliau, waktu di iNews TV dan juga di TV One. Saya dipertemukan dengan beliau, alhamdulillah. Pas saat itu, Pak, selesai acara, orang yang dari Palestina ini menghadang saya, menghampiri saya. Nah, saya berencana mau menghindar. Kok kenapa menghindar? Barangkali mau ngomong pakai bahasa Arab, saya gelepotan. Saya mau hindar. Ternyata dipapak dari depan pakai bahasa Indonesia. Pak Kiai mau kemana? Wah, bisa bahasa Indonesia nih. Saya nanya, Syekh, bisa bahasa Indonesia? Bisa, Pak Yai, sedikit-sedikit saya ajarin biar agak tahu. Padahal saya takut, ya, diajak bicara bahasa Arab. Kelepotan, Pak. Bahasa Arab kitab dengan nasional kan beda, ya. Ternyata beliau ini aslinya dari Palestina, di Indonesia baru 4 bulan, kurang lebihnya 4 bulan itu, ya. Contoh, Pak, yang paling terbaik ketika kita jihad fisabilillah, urutan Quran menjelaskan bi amwalihim, dengan hartanya. Silahkan mengumpulkan harta orang-orang Indonesia, ya, kemudian dikirim ke Palestina, ke sana untuk ngongkosin, memperingan beban umat Islam yang ada di Palestina. Itu lebih baik pakai hartanya. Harta ini kategori orang-orang yang loman, dermawan. Loman, dermawan, kalau bahasa sininya apa dermawan itu? Dermawan bahasa sininya apa? Royal, loyal. Selain loyal apa maning? Oh, kalau blaster ndak. Kalau blaster itu nyawer apa sejen. Yang blaster beda dengan loman. Kalau blaster biasa nyawer kalau ada dangdutan. Nah, itu beda. Dermawan, loman, terus apa ya? Loyal tadi ya. Ya begini. Kata Rasul, orang-orang yang loman, orang-orang yang dermawan, Rasul bersabda, as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang-orang yang dermawan atau orang yang dermawan, pertama, Pak, dekat dengan Allah.
Yang kedua, dekat dengan manusia. Yang ketiga, dekat dengan surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin Allahumma ya Rabbal. Pertama, kok kenapa dekat dengan Allah? Dirinya sadar bahwa kekayaannya itu bukan mutlak hasil jerih payahnya sendiri, tetapi sadar bahwa ada pertolongan Allah. Maka sebagian hartanya disedekahkan untuk orang lain, termasuk di dalamnya adalah orang-orang miskin. Merasa dekat dengan Allah. Yang kedua, dekat dengan manusia. Orang-orang yang ahli sedekah dekat dengan manusia. Contoh Pak Bu begini, ada orang loman nih, dermawan, bantu musola. Secara otomatis kan bertemu dengan pengurus musola. Pengurus musola orang apa tidak Pak? Orang. Pengurus bertemu dengan pengurus musola. Membantu masjid, bertemu dengan pengurus masjid, dekat dengan mereka. Kemudian menyantuni orang-orang jompo, bertemu dengan mereka, terasa dekat dengan mereka. Menyantuni anak yatim atau yatim piatu, dekat dengan mereka. Jadi orang-orang yang dermawan ini dekat dengan manusia. Terus Pak, mohon maaf, kadang sering didoain yang baik-baik kok. Doanya gini, ya Allah, mudah-mudahan orang yang kaya tadi rezekinya Allah berikan berkah, panjang umurnya, sehat selalu. Ini yang doain orang-orang miskin Pak. Kalau yang mendoain itu orang-orang miskin, itu tanpa hijab, tidak ada penghalang, langsung bergetar arasnya. Maka hati-hati, orang-orang yang kaya jangan meremehkan orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena orang-orang miskin itu doanya mustajabah. Mendoakan diri sendiri agak lama, mendoakan keluarga juga agak lama, tetapi ketika mendoakan orang lain, baik doa buruk maupun jelek maupun baik, ini langsung ya aras bergetar. Maka hati-hatilah, jangan sampai menghina terhadap fakir miskin. Yang ketiga, dekat dengan surga. Orang-orang yang ahli bersedekah, yang loman, itu dekat dengan surga, bahkan masuk ke kategori calon penghuni surga. Kebetulan saya pernah ngisi acara di Assalamualaikum Nusantara pagi Pak, calon penghuni surga. Nah setelah saya baca-baca, salah satu calon penghuni surga adalah orang-orang yang loman, orang-orang yang berbuat loman, dermawan. Ini salah satunya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allahumma amin ya Rabbal. Dasar loman, miskin tetap loman. Dasar pelit, kaya pun tetap pelit. Contoh gini Pak, ada orang miskin, loman, tetap loman. Bawa budin, singkong. Singkong paham? Singkong paham? Kalau bahasa Jawanya budin Pak. Semarang apa Pak? Bahasa Semarangnya apa Pak? Singkong. Budin ya, singkong. Ada orang tua bawa singkong, pakainya kresek yang bisa dilihat itu leda hitam ya. Ketika dicangking, ada yang ngomong, Bu, bawa apa Bu? Bawa singkong. Wah rasanya enak kayaknya ya. Oh kalau mau silahkan, kalau mau singkong 2 saja, diberikan 1. Dasar loman tetap loman. Kalau dasar pelit, kaya ya bel. Alhamdulillah. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya. Tadi orang yang dermawan atau loman. Sekarang mengenai orang yang bakhil. Wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia. Yang terakhir
dekat neraka. Naudzubillahi min. Sekarang saya mau tanya Pak Bu, bakhil bahasa sininya apa? Jawab. Ayo, bakhil bahasa sininya apa? Selain pelit, medit. Selain medit, koret. Selain koret, habis. Oh gitu ya. Ya yang penting pahamlah. Bakhil ya, bakhil ini. Gini Pak Bu, orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Iya, hartanya itu seolah-olah hasil kekayaannya itu jerih payah sendiri tanpa ada bantuan dari Allah. Maka bisa menjadikan kufur nikmat, yang menjadikan jauh dari Allah. Yang kedua, jauh dari manusia, jauh dari keluarga. Pertama, jauh dari tetangga. Kedua, yang ketiga, jauh dari masyarakat. Contoh begini Pak, kok kenapa Rasul mengatakan jauh dari orang, dari manusia? Begini, jauh dari keluarga. Orang kaya sih kaya, tapi tidak mau berteman dengan keluarganya. Kenapa? Takut dihutangi, takut dimintain. Kira-kira model wong kaya ku ana apa ora Pak? Hei, model kaya ku ana apa ora kira-kira? Ndi wonge? Oh, ora, impronta sejen. Ora. Ya ada. Ada lagi. Pas acara halal bihalal ini kan tradisi Indonesia Pak ya. Kalau acara halal bihalal ini tradisi Indonesia salah satu. Begini, orang-orang kumpul semua sekeluarga. Hanya orang satu yang tidak mau kumpul dengan keluarganya. Siapa dia? Orang kaya tapi pelit. Bareng orang kaya tapi pelitnya jangan lihat ke sini. Oh, orang kaya tapi pelit. Kenapa tidak mau kumpul dengan keluarga? Ya, karena takut dihutangi, karena takut dimintai. Ini Allahu Akbar. Kemudian jauh dari tetangga Pak, kaya tapi tidak mau duduk-duduk dengan orang lain. Jagongan bareng. Kalau jagongan enak ya Bu ya, Pak ya, duduk-duduk bareng enak. Tapi orang kaya itu tidak mau duduk-duduk bersama. Kenapa? Takut dimintain. Jauh dari tetangga, jauh dari keluarga, bahkan jauh dari orang miskin dan orang-orang jompo. Orang pelit Pak. Ini salah satu kategori calon penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kadang Pak, ini didoain oleh orang-orang miskin yang jelek-jelek. Contoh begini, ada orang kaya nih, tapi tidak mau bersedekah terhadap orang lain, sampai-sampai tetangganya marah. Masaknya boleh enak-enak banget tuh masakannya, tetapi tangga-tangga cuma dapat kebule tok. Kebule asapnya ya, merasakan asapnya saja. Ketika ada orang tanya, saya mau tanya nih, rumahnya orang yang kaya banget di sini di mana ya? Padahal rumahnya di situ. Karena marah ya, tidak mau kumpul dengan tetangga, disasarin ke sana. Oh, ke sana. Terus belok kanan terus, ke sana terus. Nah, padahal rumahnya di sini, sebelah kanan. Kenapa? Karena hubungannya tidak baik dengan tetangga. Bisa jadi seperti itu loh Pak. Padahal menyasarkan orang tidak boleh, nanti di hari kiamat juga akan disasarkan. Tidak boleh itu ya. Yang terakhir, dekat dengan neraka. Bahkan salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang bakhil. Kalau dalam rumah tangga mohon maaf kan nasib-nasiban ya Pak ya. Ya Bu ya, Bu ya. Nah, rumah tangga itu nasib-nasiban. Kadang ya suaminya orangnya pendiam, kemudian penyayang sama istri, loman, ternyata punya istri orangnya bawel, cerewet, pelit banget. Model kayak gua anak apa ora? Ndi wonge? Oh, kalau di sini tidak ada. Sebaliknya, ya perempuannya ini orangnya pelit, istrinya pelit, tapi suaminya loman. Ini mic-nya kalau menghadap ke sana kurang bagus ini.
Kalau bisa pakainya yang kabel saja lebih aman. Ya, sudah lanjutkan. Istrinya loman, suaminya pelit. Tetapi kalau yang ada di sini suaminya loman, istrinya loman. Lah ini baru orang sini alhamdulillah. Kalau punya istri cerewet, Bu. Kalau seorang istri cerewet pantes ya Bu ya. Pantes mboten Bu? Pantes. Cerewet pantes. Tapi kalau seorang suami cerewet baru kurang pantes. Gampang Pak, kalau menghadapi istri cerewet ya, sedang marah ngomongnya gini tong 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 tong. Suami sudah diem saja. Kalau biasa ngerokok udah ngerokok aja, dah biarin aja dah. Ya kalau mau minum tinggal minum aja, dah apa-apa. Memang rezekinya dapatnya istri itu cerewet, tidak masalah, tidak apa-apa. Bagaimana cara menghadapi suami cerewet, istri cerewet kalau sedang marah? Gimana caranya? Gini Pak, kalau istri sedang marah ya suaminya ikut marah, maka diupayakan, diperintah oleh Rasul, kalau marahnya sedang berdiri duduk. Duduk ini bisa mengurangi Pak, mengurangi amarah. Nah duduk, ingin marahnya hilang, berbaring. Berbaring bahasa Jawa ini apa? Selonjor. Oh bukan selonjor, turun. Benar turun ya, turun. Kalau turun masih ada dongkol, maka tuh berwudu, kemudian melaksanakan sholat mutlak. Ini bisa menghilangkan marah. Ini resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak. Ini kemudian Rasul melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian setelah sampai di suatu tempat, Rasul mencium harum semerbak wangi Pak. Ini saya nggak nyaman karena suaranya nggak begitu lancar Pak. Ya karena pagi sore ngaji jadi ya. Begini, pas sampai di suatu tempat, Rasul mencium harum semerbak wangi. Kemudian Rasul tanya sama malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibril, bau apa ini? Ini bau Masitoh dan anak-anaknya. Kemudian Jibril menceritakan tentang Masitoh. Masitoh adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam yang beriman kepada Allah Pak, punya anak 2, suaminya 1, suaminya 1 ya, suami 1 betul ya, suaminya berapa? Suaminya 1. Tapi kalau suami punya istri 1, 2 pantes. Ingat Bu, kalau seorang istri ini kalau punya suami cuma 1, tidak boleh 2, 3. Bener, ini secara agama. Tapi kalau suami boleh lebih dari 1. Tapi kalau mampu, kalau tidak ya jangan. Begini, contoh ini. Kok kenapa seorang perempuan ini tidak boleh nikah lebih dari 1? Nanti akan bingung hasilnya. Contoh ini, ada seorang istri punya suami 2, giliran seminggu sekali, seminggu suami yang pertama, seminggu suami yang kedua. Ketika hamil sudah bingung, mulai bingung hamil. Yang saya kandung anaknya siapa ini? Anak yang pertama apa yang kedua? Bingung. Setelah melahirkan lebih bingung lagi. Telinga yang pertama panjang, ya. Telinga yang keduanya pendek. Waduh, ikut siapa ini? Kakinya sebelah kanan kecil, sebelah besar. Sudah beda lagi. Nah, kalau ditanya, biasanya kalau daftar sekolah kan ditanya ya, siapa bapaknya? Ya, ketika daftar ke sekolah ditanya, bapaknya siapa Bu ini Bu? Bingung. Bapaknya siapa ya?
Waduh, keceplos. Pak, ini bapaknya rame-rame. Loh, kok rame-rame? Iya, oh berarti Salome satu lubang rame-rame, bingung. Tapi seandainya ada seorang suami punya istri 4, contoh, ini contoh. Ini istri pertama hamil, suaminya jelas. Istri yang kedua hamil, suaminya jelas. Istri yang ketiga hamil, suaminya jelas. Kalau seumpama lelaki punya istri 4, jelas bapaknya. Tetapi si jibe orang teng-teng ya Bu ya, satu aja cukup, yang penting selamat dari dunia sampai akhirat. Itu yang paling terpenting. Itulah yang namanya Masito, itu pembantunya Raja Fir'aun, khusus merawat anak-anak yang perempuan. Perempuannya Raja Fir'aun. Sedangkan Raja Fir'aun di samping raja mengaku dirinya sebagai Tuhan. Suatu ketika Masito menyisiri anaknya perempuan, anaknya Fir'aun. Menyisiri bahasa sininya apa Pak Bu? Hei, menyisiri bahasa sininya apa? Nyisiri bahasa sininya apa? Sisir. Selain sisir apa? Garutan isawa, wah harang. Nyisirin, jungkati, nyisiri, ya. Setelah itu sisirnya jatuh. Kemudian diambil oleh Masito dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Anaknya Fir'aun ngomong, hei Masito, kok kamu menyebut Tuhan selain bapak saya? Apa kamu punya Tuhan selain bapak saya? Masito jawab, betul. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan juga Tuhan bapakmu. Loh, bapak saya kan Tuhan, masa ada Tuhan lagi? Kemudian anaknya Fir'aun mengancam, Masito, kejadian ini akan saya laporkan ke bapak. Silahkan. Kamu tidak takut? Tidak. Kemudian dilaporkan sama bapaknya, yaitu Fir'aun. Setelah itu Masito dipanggil oleh Fir'aun, ditanyain, hei Masito, apa betul kamu punya Tuhan selain saya? Masito jawab, betul Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah. Allah Tuhanku dan juga Tuhan Tuhan. Waduh, Tuhan, ada Tuhan lagi, saingan dong, ada Tuhan lagi. Marah, hei Masito, diancamlah Masito, kalau kamu tidak kembali ke agama semula, akan saya bunuh keluargamu. Bunuh bahasa sininya apa Pak? Hei, patah ini mati. Oh, dibunuh lah, dibunuh. Dalam riwayat begini Pak, kemudian Raja Fir'aun itu kan punya kolam besar. Dalam hadis itu diterangkan minyak isinya. Kemudian minyaknya itu dipanasin sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, anak yang pertama Masito dimasukkan ke apa? Ke minyak yang mendidih. Kemudian meninggal dunia. Anak yang kecil ini masih bayi Pak. Semestinya anak yang kecil ini belum bisa ngomong karena masih kecil. Masito bingung. Waduh, ini saya kalau saya masukkan ke minyak meninggal, sayang, ini anak masih kecil, ya gimana bingung. Kesempatan itu dipergunakan iblis datang. Iblis ngomong gini, hai Masito, begitu teganya dirimu, anak sekecil itu mau dimasukkan ke minyak yang mendidih, dosa dong kamu. Yang ngomong siapa? Berarti saya. Bos, ayo, saya ini merekam pembicaraan iblis gitu loh. Wah. Ketika Masito sedang bingung, ini bayi ngomong Pak, ngomongnya gini, wahai ibundaku, bersabarlah, siksaan dunia tidak seberapa dibanding siksaan akhirat, maka masukkanlah saya ke minyak yang mendidih, tidak apa-apa, nanti bertemu di sana di surga. Anak kecil bisa ngomong Pak, keyakinan tumbuh kembali.
kemudian dimasukkan ke minyak yang mendidih, meninggal dunia. Tinggal pinten Pak? Tinggal berapa? 1 Mas Ito. Kemudian Fir'aun ngomong, Mas Ito, apa ada kata-kata terakhir Mas Ito? Mas Ito jawab, ada Tuan. Apa? Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, tulang-tulang saya dengan anak-anak saya ditempatkan di suatu tempat. Kemudian Fir'aun jawab, okelah kalau begitu. Okelah kalau, bahasa Arabnya na'am gitu. Nah, mulai Mas Ito dimasukkan ke minyak yang mendidih, meninggal dunia. Tiga-tiganya meninggal dunia mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bikin heran Pak, setelah orang 3 ini meninggal dunia hancur, minyak yang tadinya tidak berbau wangi berubah baunya semerbak wangi. Minyaknya berubah menjadi semerbak wangi. Fir'aun bingung, duh kok minyaknya bau wangi ya, ini jangan-jangan ini orang gimana. Fir'aun malah bingung. Oleh sebab itu, ketika ada orang mau meninggal dunia, sakaratul maut. Kalau sakaratul maut bahasa sininya apa Pak? Bu, hei, sakaratul maut bahasa sininya apa? Sekaratnya bukan bahasa sini Pak. Kejet-kejet, walah. Apa kejet-kejet? Kejang-kejang beda. Iya, kalau kejang-kejang beda. Sakaratul maut bahasa sininya apa? Wah. Gini, sudah paham sakaratul maut, paham ya? Ruhnya sedang dicabut oleh malaikat Israil. Ketika ada orang sedang kejet-kejet, sakaratul maut, biasanya di Indonesia umat Islam ini membacakan Al-Quran biasanya. Suratnya apa Pak? Yasin. Suratnya apa? Ya. Maka Rasul juga pernah bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Maqil bin Yasar. Derajatnya sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Tercantum di salah satu kitab namanya Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau terkenal dengan namanya Imam Ibnu Hajar, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila ada orang yang akan meninggal dunia dibacakan Yasin, bagus. Karena dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan Pak, manfaat surat Yasin ini banyak sekali. Kalau dibacakan terhadap orang yang akan meninggal dunia, seakan-akan manfaatnya ada 3 Pak. Pertama, turun rahmat. Yang kedua, turun berkah. Yang ketiga, bisa mempermudah keluarnya ruh. Jadi apabila ada orang dalam sakaratul maut lama, bacakan saja surat Yasin terus menerus, insya Allah akan dipermudah keluarnya ruh oleh malaikat Israil. Begini Pak Bu, saya cerita di daerah Tegal. Di sana ada yang namanya Desa Dermasuci, masuk ke beberapa stasiun TV. Lah tanahnya berjalan, ya. Rumah banyak yang roboh, baik rusak ringan, sedang maupun parah. Ketika saya datang ke Dermasuci sana, melihat ke sana, saya mau pulang, ini saya dihadang oleh salah satu orang. Ngomong, Pak Yai, mohon maaf mampir dulu ke rumah saya. Kenapa? Ibu saya sedang sakaratul maut 8 hari. Berapa Bu? Berapa Pak? 8 hari sakaratul maut. Ya, setelah di rumah sakit pulang 8 hari, tidak bisa makan, tidak bisa minum, cuma terlentang begini, sakaratul maut. Nah, setelah saya sampai di situ Pak, banyak orang-orang yang sedang baca surat Yasin. Setelah saya sampai minggir, nah kemudian saya berdoa kepada Allah semampu saya, sepinter saya berdoa,
Setelah 10 menit saya berdoa, saya baca surat Yasin, Pak. Ini kembali ke Yasin. Saya baca surat Yasin, ketika membaca antara pikiran, ucapan dengan hati disatukan. Itu namanya khusyuk dalam berdoa. Setelah disatukan, saya capek, saya sambil berdiri baca Yasin, hafalan. Setelah setengah Yasin selesai, ini setengah enggak selesai, saya capek, saya langsung duduk lagi, kemudian saya tiup mulai dari kepala sampai perut. Saya keluar, Pak, dipersiapkan oleh keluarga. Saya ditawarin, Pak Yai, minumnya apa? Teh manis apa tawar? Saya jawab tawar saja. Kenapa? Karena saya sudah manis. Dipersilahkan untuk minum tawar, saya belum, Pak, belum saya minum. Kenapa? Karena masih panas. Baru 5 menit saya duduk, orang yang sedang nunggu, orang yang sakaratul maut langsung ngomong, Pak Kiai, Om, kesini. Saya ikut panik, Pak. Setelah saya masuk ternyata, oh sudah meninggal dunia. Durasinya berapa menit? 15 menit. Ya, dibacakan surat apa? Ya, Yasin. Ketika membaca, Pak, mohon maaf, disatukan pikiran, mulut dengan hati, khusyuk dalam berdoa. Insya Allah dipermudah keluarnya roh. Selain dibacakan Quran, surat Yasin, juga ditalqin. Yang dari aswaja itu biasa menalkin ada 2, Pak. Mau meninggal dunia, ketika setelah dikebumikan, silakan, monggo. Kalau yang tidak mau nalkin ketika di kuburan juga tidak apa-apa, silakan. Kebiasaannya saja di sini itu gimana. Tetapi kalau mau meninggal dunia ditalqin, langsung Rasul bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah atau ajarilah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan kalimah, bareng yuk, bareng, la ilaha il, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir perkataannya, akhir ucapannya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kata Rasul, maka dia masuk surga, Pak. Tapi mohon maaf, didengarkan sampai selesai. Tidak semudah masuk surga begitu aja. Begini, memang iya, akhirnya masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, mampir dulu dong di neraka, mempertanggungjawabkan kesalahannya ketika hidup di alam dunia. Kayong enak temen, enak temen bahasa Tegal ya. Kayong enak temen, bahasa Semarangnya apa, Pak? Enak banget, mana ya? Begini, memang akhirnya masuk surga, tapi sebelum masuk surga mampir di neraka, tergantung dosanya, Pak. Kalau dosanya banyak, maka mampir di neraka lama. Kalau dosanya sedikit, maka mampir di neraka juga sebentar. Maka dosa saya ibaratkan bagaikan karat. Karat bahasa sininya apa? Karat bahasa sininya apa? Teyeng, Pak, benar. Karat, ya, bahasa Indonesianya karat, bahasa Jawanya apa, Pak? Teyeng. Ini bahasa Tegale, kalau Semarang disebutnya teyeng lah, teyeng. Ya, Pak, kalau ada karat nempel di besi, terus karatnya tebel, dibakar api, lama apa sebentar? Pasti lama. Kalau ada karat nempel di besi cuma sedikit, dibakar cepat hancur apa enggak? Cepat hancur. Itu bagikan dosa. Kalau dosa manusia sedikit, mampir di neraka, dibakar neraka, geni neraka, api neraka, cepat. Tetapi kalau dosanya banyak, dibakar di neraka, di api neraka, lama. Tetapi karena pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, pada akhirnya masuk surga. Muga-muga termasuk kulo kali panjenengan, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalimah la ilaha illallah, mudah-mudahan sampai meninggal dunia seperti halnya Masito, baunya semerbak wangi, mempertahankan iman kepada Allah.
Selanjutnya meneruskan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Setelah sampai di suatu tempat, ada keanehan lagi, Pak. Apa keanehan? Satu orang dipersiapkan 2 mangkok. Ini 2 mangkok. Nah, mangkoknya mana? Ini 1. 2 mangkok. Mangkok yang pertama isinya daging yang sudah mateng. Mangkok yang kedua di daging mentah, bau busuk. Tapi anehnya ini yang dimakan daging yang busuk, Pak. Dimakan cek, ambil, ambil lagi, makan terus. Padahal daging yang mateng enak ada, tapi tidak dimakan. Yang dimakan adalah daging yang busuk. Aneh apa enggak, Pak? Aneh mboten, Bu? Aneh, Pak. Tanya sama Jibril. Ya Jibril, siapa mereka? Jibril jawab, ya Rasul, itu sebagian umatmu yang sering selingkuh. Apa? Seling bareng, seling lagi, seling. Di Indonesia, Pak Bu, perlu diketahui, saya ini penyuluh agama. Di Indonesia ini angka perceraian sangat naik gara-gara adanya corona. Tetapi yang minta cerai kebanyakan dari istri. 70%, Bu. 70% gugat cerai dari istri. Ya, dari suami 30%. Alasannya gimana? Kadang kalau suaminya di PHK, pulang kampung, kemudian di kampung nganggur, tidak kerja apa-apa, kira-kira yang jadi seorang istri tahan apa tidak, Bu? Mana tahan? Tahan mana? Kemudian dari pihak istri minta cerai. Banyak ini ya, gara-gara corona ini. Allahu Akbar. Di Tegal sama. Di Tegal itu 30% seorang lelaki yang menceraikan istrinya, 70% seorang istri yang gugat cerai. Allahu Akbar. Mudah-mudahan di sini aman-aman saja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gara-gara selingkuh, salah satunya ini. Lihat sini. Hoi. Ini apa? Ini apa? Gara-gara HP. Banyak orang selingkuh, baik lelaki maupun perempuan. Tanda-tandanya gimana? Menurut saya, boleh saja salah saya ini. Kalau ada seorang suami, Bu, dengarkan, HP-nya kalau dibuka istri tidak bisa. Bisa jadi ada 2. Pertama, ada dokumen-dokumen yang takut terhapus, kedelete anak atau kedelete istri karena tidak ngerti. Jangan suudon dulu, jangan suudon. Yang kedua, bisa jadi ini sedang selingkuh. Yang kedua ini bisa jadi sedang selingkuh, takut HP-nya nanti dibuka istri ketahuan, nanti perang, ya, perang keluarga, bahaya, maka dikunci sampai-sampai istrinya tidak bisa buka, kemudian anaknya juga tidak bisa buka. Itu bisa jadi, tapi jangan sampai suudon dulu. Sekarang istri, Pak, istri ini, Bu, dengarkan, ada seorang istri HP-nya ini dikunci, seorang suami tidak bisa buka, anaknya juga tidak bisa buka. Ini bisa jadi juga 2 kemungkinan, Bu. Kemungkinan yang pertama, ada dokumen apa namanya yang penting-penting, takut nanti dibuka anak, kemudian kedelete, kehapus, atau suami kedelete, kehapus, bisa jadi. Tapi yang kedua bisa jadi sedang selingkuh dengan orang lain. Oh, ayo, kenapa sini? Ayo, ini kan bisa jadi. Kalau HP saya dibuka siapapun bisa, ya. Kalau di rumah gini, siapa-siapa yang dekat itu yang ambil HP saya. Contoh ada bel, telepon, yang dekat yang ngangkat. Kalau ada SMS, yang dekat yang buka. Ya, yang dekat yang buka. Silahkan, tidak apa-apa.
Tetapi seandainya Pak, mohon maaf, punya istri kok HP-nya ndak bisa dibuka, ini jangan suudon dulu ya Bu ya, jangan buruk sangka dulu. Begitu juga suami Bu, kalau HP-nya ndak bisa dibuka istrinya, jangan langsung suudon dulu, tapi lihat dulu benar atau tidak. Gara-gara ini perceraian semakin meningkat juga ya. Paling terbaik menurut saya, HP istri bisa dibuka suami, HP suami bisa dibuka istri. Menurut saya ini yang paling tepat. Artinya saling menjaga, suami menjaga istrinya, istri menjaga suami. Ini yang paling tepat menurut saya. Boleh jadi saya salah ya, hati-hati. Nah, kemudian sampailah di Masjidil Aqsa. Ini langsung saya singkat ya. Setelah sampai di pelataran Masjidil Aqsa, kemudian buruk diikat. Ikat bahasa sininya apa Pak? Ikat bahasa sininya apa? Taleni. Orang taleni dicang. Paham cang? Dicang, diikat. Nah, kok kenapa buruk itu diikat? Ini menyontohkan kepada kita umatnya, ketika menaruh sesuatu ada upaya untuk selamat. Contoh, menaruh mobil di jalan ya, supaya mobil selamat bagaimana? Dikunci pintunya. Oh ternyata setelah dikunci hilang, baru itu takdir Allah. Contoh, naruh motor di dekat jalan, nah kemudian dikunci setang supaya aman. Setelah dikunci setang ternyata hilang, takdir Allah, takdir. Tapi jangan belagak seolah-olah alawis biarin saja, mobil nggak usah dikunci, tidak apa-apa, kalau hilang ya takdir. Kowe arane bodoh, itu namanya bodoh, bukan terlalu percaya kepada Allah, itu bukan. Rasul tidak menyontohkan seperti itu, tidak. Coba bayangkan, ini kalau di musola di masjid di Tegal itu ada ya, salah satu masjid ini kaleng yang naruh uang, apa namanya Pak? Yang untuk naruh uang, kotak amal kan? Ini hati-hati Pak. Di Tegal saja ada salah satu masjid ini kotak amalnya dibongkar, kemudian uangnya ditaruh di sarung Pak. Kalau sarung kan lebar, dibawa, untung konangan Pak, langsung dipentung ya. Di sini ekstra hati-hati supaya jangan hilang, tidak sampai hilang, dikunci dengan baik. Jangan kuncinya kunci yang warnanya yang kecil diselentik gini, copot. Kuncinya yang besar itu loh Pak, yang sulit untuk dibongkar, kan ada. Itu namanya upaya. Setelah ada upaya ternyata hilang, itu baru takdir Allah. Begitu Pak. Coba Rasul ini kalau buruknya ndak diikat, tidak akan hilang, tidak akan. Kenapa? Karena yang nunggu malaikat banyak. Ini hanya menyontohkan kepada kita umatnya, menaruh sesuatu harus ada upaya untuk penyelamatan. Inilah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul masuk ke Masjidil Aqsa, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum Mi'raj. Rasul jadi imam. Setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, keluar dari pintu Masjidil Aqsa, dipersiapkan 2 minuman. Berapa minuman Pak? Berapa Pak? Nah contoh, ini minuman, ini ya minuman. Minuman yang satu, ini susu. Apa? Susu. Minuman yang kedua ini arak. Bahasa selain arak apa bahasanya? Ciu. Arak. Jadi 2. Pertama saya ulang, susu. Yang kedua arak. Kemudian dipersilahkan oleh Jibril, ya Rasul silahkan minum. Ternyata Rasul milihnya susu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, susu diminum.
Habis. Setelah diminum, Jibril ngomong, ya Rasul, betul yang kau minum susu. Kenapa? Ini fitrah manusia. Coba bayangkan Pak, Bu, kalau saat itu yang diminum oleh Rasul adalah arak, waduh, umatnya banyak yang teler. Banyak yang teler. Ngaji banser teler, banser teler. Ya, yang nyoting teler, yang ngunjungi teler, kiainya juga. Ya, bisa jadi loh ya. Tetapi yang dipilih untungnya adalah susu. Sampai saat ini susu ini dikonsumsi oleh manusia, baik muslim maupun non muslim, sampai saat ini. Tetapi Bu, kalau untuk bayi yang kurang dari 2 tahun, yang paling terbaik adalah ASI, air susu ibu, paling terbaik. Kalau orang-orang dewasa yang sedang tulangnya kropos, itu minumnya susu apa Pak biasanya? Anlin, bener ya? Tulang kropos anlin, betul ya? Makanya susu juga kan? Ingat Bu, kalau anak kecil bayi, ini yang paling terbaik adalah susu ibu. Secara medis paling terbaik. Terus susu ibu ini paling praktis Pak. Ya. Halo, ini aduh las los mic-nya. Suaranya lagi kurang beres, mic-nya juga kurang beres. Ya. Ya. Kalau susu ibu praktis. Kenapa? Iya Bu, gini. Kalau susu selai, kalau susu Promina, susu apa dituangin terus ketendang jatuh ndak Bu? Tumpah ndak? Tumpah. Tapi kalau susu ibu ndak akan tumpah walaupun dibawa jalan-jalan. Dibawa miring ndak akan tumpah walaupun ndak ada tutupnya. Ada tutupnya ndak Bu? Paling murah. Paling murah. Kalau susu-susu yang lain semakin tambah tahun semakin tambah naik. Tapi kalau susu ibu semakin tambah tahun semakin tambah lurut. Bener. Oh gitu ya. Selanjutnya Mi'raj, perjalanan dari ini mobil hilang Pak suaranya Pak. Jalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Ya, sebentar lagi Sidratil apa? Muntaha. Enggak apa-apa Pak, terusin aja, terusin enggak apa-apa. Sidratil Muntaha. Mulai perjalanan naik ke atas. Setelah sampai di langit pertama, Jibril minta dibukakan pintu. Malaikat penjaga pintu ngomong, "Man anta?" Siapa kamu? Jibril jawab, "Jibril, bersama siapa?" "Bersama Muhammad." "Apa dia sudah diutus?" Jibril jawab, "Sudah." Kemudian pintu dibuka, masuk ke langit pertama. Setelah masuk langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Bu, Pak, ini Pak, Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam itu orangnya tinggi. Dalam sebuah hadis sahih Rasul bersabda, "Khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an." Allah telah menciptakan Nabi Adam beserta fisiknya, bentuknya. Tingginya Nabi Adam 60 dhira'. Panjenengan paham dhira' enggak? Paham dhira' apa enggak? Ini menghadap sini. Dhira' itu mulai dari sikut sampai ujung jari. Mulai dari sikut sampai ujung jari. Ini namanya dhira'. Kalau dhira'nya zaman dulu itu kurang lebih 50 cm. Ada ulama mengatakan 48 cm. Ada ulama yang lain mengatakan 45 cm. Kalau digenepkan 50 cm, maka kurang lebih tingginya Nabi Adam 30 meter. Berapa? 30. Coba bayangkan Pak Bu, kira-kira kita ini di posisi mana kira-kira?
Enggak. Ini jari yang kecil ini saja masih besar jarinya Nabi Adam dibanding tubuh kita. Kalau seumpama telapak kakinya Nabi Adam, kemudian umatnya Nabi Muhammad 10 orang diterep, ya kemudian diinjak, kena semuanya ini. Saking besarnya Nabi Adam alaihi salam. Tapi jangan khawatir Pak Bu, kita umatnya Nabi Muhammad memang kecil-kecil, Rasul juga kecil, tapi umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Rasulnya juga yang paling dimuliakan oleh Allah. Umatnya Nabi Muhammad apabila nanti masuk surga bentuknya berubah seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam Pak. Contoh, mudah-mudahan kita masuk surga. Allahumma kita masuk surga. Ini nanti di surga ini rampak seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam. Terus di sana Bu, ya di surga tidak ada orang yang cemburu. Walaupun suaminya ini dikelilingi bidadari-bidadari, istrinya tidak akan cemburu. Berbeda dengan dunia. Kalau di dunia suaminya ada yang mau foto 2 orang 3 orang perempuan, kadang cemburu. Tapi kalau di surga tidak ada yang cemburu, aman-aman saja di sana. Bu, kalau ibu-ibu masuk surga di sana, maka akan jadi pemimpin bidadari surga. Allahumma betul. Kalau masuk surga, harapannya masuk surga. Kemudian Rasul melanjutkan perjalanan masuk ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi. Ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian melanjutkan ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah, diperintahkan melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam Pak. Kira-kira ini kuat apa ora Pak? Kira-kira kuat napa mboten? 1 hari semalam 50 waktu, bayangkan. Allahu Akbar. Kemudian Rasul turun bertemu dengan Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, "Hai Muhammad, oleh-olehnya apa menghadap Allah?" Nabi Muhammad jawab, "Saya disuruh melaksanakan sholat 50 waktu beserta umatku dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa ngomong, "Udah akan mampu Muhammad, udah akan mampu. Ayo minta dikurangin lagi, dikurangi Pak, naik lagi, dikurangin." Sampai dalam ringkas cerita antara bolak-balik Allah dengan Nabi Musa, Rasul merasa malu kepada Allah. Kemudian diputus oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tapi pahalanya bagaikan melaksanakan sholat 50 waktu. Inilah sholat 5 waktu, langsung menghadap Allah. Sedangkan Pak, ya perintah selain sholat 5 waktu itu lewatnya malaikat Jibril alaihi salam, zakat, puasa dan lain-lain. Tapi ketika sholat 5 waktu langsung Rasul yang berangkat Mi'raj ke sana, menerima secara langsung. Ini hebatnya sholat 5 waktu. Oleh sebab itu, apabila ada orang Islam kemudian tidak sholat, rugi Pak, dosanya semakin tambah. Ya, mau tanya, di sini sholat 5 waktu yang jamaahnya paling banyak sholat apa Pak Bu? Hei, apa? Berarti sama yang ada di Tegal, sama. Turut sholat jamaah yang jamaahnya sedikit, sholat apa di sini? Sama dengan Tegal. Walah. Iya memang sholat subuh ini sangat sulit ya. Tapi jangan khawatir Pak. Kalau melaksanakan sholat subuh saat ini, contoh nanti sampai datang subuh selanjutnya akan dijaga oleh Allah dari berbagai bahaya.
Ini salah satu manfaat sholat subuh. Maka laksanakan sholat 5 waktu supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena saya ini sedang sakit tenggorokannya. Ya, mudah-mudahan nanti pulang ke Tegal besok diberi keselamatan, kelancaran. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Dari saya cukup sekian. Barangkali banyak salah, mohon maaf nggih Pak Bu nggih. Untuk doa sinten? Doanya siapa? Ada ya? Ya, sekali lagi saya minta doanya bapak-bapak, ibu-ibu, supaya besok pulang ke Tegal Allah berikan kelancaran. Kalau seumpama bapak-bapak, ibu-ibu mau ngaji, silakan lewat YouTube nih, silakan. Banyak di YouTube ya. Contohnya buka YouTube, klik Kak Misbahuddin Tegal, ada Tegalnya Pak ya. Misbahuddin ada Tegalnya. Nanti silakan mau ngaji tema apa, dipersilahkan, di situ banyak. Kalau di TV-TV ya channelnya ada lagi Misbahuddin Tegal TV. Silakan nanti mau mengaji lewat situ monggo, tapi jangan lupa di subscribe, mengikuti itu ya. Kok kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya saya pahalanya tambah banyak. Kalau ada orang yang mengaji video saya, maka Allah memberikan pahala saya dengan tambah. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak pahala yang saya dapatkan. Itu aja. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.